Namun sebelum kita tinggalkan tempat ini dan kedua akan bersama-sama ke gereja, mari kita minta pertolongan dan campur tangan Tuhan agar semua prosesi bisa dapat berjalan sampai pada akhir selesai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah atas hari yang indah, hari yang penuh berbahagia, dan hari yang penuh dengan sukacita, tepatnya di minggu Advent yang keempat di pagi hari ini. Sebagai keluarga besar Yawan, keluarga besar dari anak Kristian, telah berkumpul bersama-sama di tempat ini, di mana anak terkasih kami akan antar ke gedung gereja untuk mendapatkan pemberkatan nikah kudus di Jemaat GKI Solido oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Thomas Hoa dan didampingi oleh Majelis Jemaat GKI Solido. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati segala persiapan, terutama kesehatan kedua mempelai, keluarga, serta kami sekalian. Tuhan mau memberkati segala persiapan kami, agar semua yang sudah kami siapkan di hari ini boleh membawa hormat dan kemudian bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan berangkat menuju gedung gereja. Tuhan memberkati perjalanan kami, tibahkan kami, sehingga prosesi ibadah pemberkatan nikah kudus dari awal hingga akhir boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Hamba menyerahkan seluruh pelayanan pemberkatan nikah kudus ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, disilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat, minggu persiapan yang berarti untuk menerima Natal sebagai peristiwa di mana Allah menyertai kita. Masa raya Advent keempat adalah waktu yang disediakan Tuhan supaya kita bersikap dan bertindak menurut kehendak-Nya. Setiap sikap dan tindakan kita menentukan kesiapan kita menerima penyertaan Tuhan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Inilah maksud surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan
Ibadah Maserai Advent yang keempat ini dilaksanakan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Silakan berdoa. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 21 bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyian rohani 21 bait 1 dan baitnya yang kedua. Menantikan betapa ya Tuhan datang. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bangkitkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku ditanamkan, dalam dosa aku dimasuki. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau berkenan kepada. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi lahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa, jadikanlah hatiku tabir ya Allah, janganlah membuang aku dari hadapanmu, bangkitkanlah kembali pada kegembiraan karena selamat yang daripada. Amin.
Kita menyanyi rohani 25 pada baitnya yang ketiga. Nyanyian rohani 25 pada baitnya yang ketiga, hendak ikut bintangmu dan kata-kata seterusnya. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa dari Yesus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berdasarkan firman Tuhan itulah, maka selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Jumat nomor 40 bait 1 dan baitnya yang kedua. Hidup Jumat 40 bait 1 dan baitnya yang kedua, ajaib benar anugerah. Kita akan datang dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa dalam bentuk nyanyian suara gembira 2 ayat 1, suara gembira 22 ayat 1 sampai 3. Sabda Tuhan masih hidup dan kata-kata seterusnya.
Berdasarkan pembacaan Sinode GKI Tanah Papua di mingguan yang keempat dari Injil Markus. Markus pasal 13 ayat 24 hingga 32. Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga 32. Saya akan membacanya menurut Alkitab lain TB2. Bapak Ibu mengikutinya sesuai dengan Alkitab yang ada di tangan. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga 32. Kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan itu tidak akan berlalu. Tentang hari yang serat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada waktu dunia ini kiamat atau manusia, setelah siksaan yang dahsyat, matahari akan menjadi gelap dan bulan. Akan juga menjadi gelap. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan kuasa kemuliaan yang dahsyat. Pada waktu itu Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari empat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu gambaran tentang kedatangan Anak Manusia. Pada waktu rempah dipenuhi Bapak, kilat guntur, guncangan yang luar biasa, dan orang-orang berkata, air sudah surut, akan ada tsunami. Bapak Ibu, kami lari. Yang ada dalam pikiran saya, Tuhan, akankah dunia ini berakhir karena rumah-rumah terbakar, karena kompor dan lain sebagainya?
kedatangan Anak Manusia itu ibarat seperti pohon ara yang kalau tunas-tunas atau ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kalau kita melihat bahwa situasi yang digambarkan tadi, situasi siksa yang dahsyat, matahari menjadi gelap dan bulan tidak memberi cahaya, bintang-bintang jatuh dari langit dan puasa-puasa bergoncang, maka akhir zaman akan datang atau manusia itu akan datang. Pertanyaan, apakah itu tahu dunia kiamat itu kapan? Tapi gambaran itu memberikan kita hikmat dan pemahaman bahwa dunia akan kiamat, tapi kita tidak tahu kapan. Sebab hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Bapak Ibu, satu waktu ada sekte di Jawa waktu saya bertugas di Serui. Mereka rame-rame pergi di Jawa di satu gunung karena pemahaman sekte itu Tuhan akan datang di gunung itu, dan mereka semua pergi ke sana. Dan apa yang terjadi apakah Tuhan datang di gunung itu? Tidak sama sekali. Mereka pulang dan Tuhan tidak datang di gunung itu. Sebab memang kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Kedatangan Tuhan itu pada masa kini dan masa datang itulah akhir. Hari ini kita ada di minggu Advent yang terakhir. Kita semakin dekat dengan perayaan Natal. Natal adalah kita menantikan kedatangan Tuhan pada masa kini, dan juga kita akan menantikan kedatangan Tuhan pada masa keakanan, yaitu pada masa usia. Kita tidak hanya merayakan Yesus lahir saja tanggal 25 Desember, tapi juga kita menantikan kedatangan yang kedua. Karena itu dalam Injil Markus yang kita baca tadi tentang kedatangan Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan akan datang dengan kemuliaan yang besar dan dahsyat. Kalau begitu pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Tema sinode tentang tanda kedatangan Tuhan. Dan pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan menantikan kedatangan Tuhan? Karena itu Yesus berkata, kita harus waspada dan siap, karena kita tidak tahu kapan Dia datang kembali. Kita harus hidup taat dan setia padanya dan melakukan kehendaknya. Pertanyaan bagi kita, kalau Kristus datang hari itu siap atau belum? Ada warga Jumat yang tidak ibadah mungkin karena hujan, bangku kosong. Tapi apakah ketika Tuhan datang kita sudah siap? Kalau kita baca di Injil Matius, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang seorang akan diselamatkan dan yang lain tidak diselamatkan. Apakah kita sudah siap atau tidak? Secara khusus persiapan kita menyambut Natal Kristus, tapi juga persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan pada hari sana. Persiapan untuk Natal Kristus itu siap atau Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, sudah berkata kepada saya, kita sudah cek rumah, sudah ganti gorden, sudah bikin kue, sudah pasang pohon Natal, sudah bikin pondok-pondok Natal, sudah hias di mana-mana. Kita sudah siap, bahkan sudah beli baju baru untuk anak-anak, maka untuk kita. Tapi yang saya maksud dari sini bukan siap secara jasmani, tapi siap secara rohani.
berdiri gereja dan tidakkah, melakukan hukum Tuhan dan tidakkah, itu ibarat 5 garis yang bodoh yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi 5 garis yang bijaksana tetap siap sedia. Isi pelita mereka dengan minyak. Hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ibarat mau bilang kalau kita kaitkan dengan yang kita, dong rajin sembahyang, hidup menurut firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika Tuhan datang dalam waktu yang tidak disangka, maka 5 garis yang bijaksana itu bangun dan bawa pelita-pelita mereka menyambut kedatangan Tuhan. Tapi yang bodoh, pelita mereka ada. Mereka pergi cari kios untuk beli minyak, tapi kios sudah tidak ada yang terbuka karena belum juga siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Walaupun mereka dapat dikatakan dalam firman Tuhan, tapi pintu kerajaan sorga sudah tertutup. Dan dikatakan Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kau. Tapi 5 yang bijaksana, mereka masuk bersama dengan Allah Yesus, duduk makan dan minum dalam kerajaan Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah siap dengan kedatangan Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, kalau Natal itu baru kita mulai berdamai. Bahkan ada di antara Bapak Ibu yang mungkin tidak mau berdamai, tidak mau menyambut kedatangan Tuhan secara rohani. Materi saja disiapkan, lampu-lampu Natal, kue baju baru, tapi hati mereka tidak siap menantikan dan merayakan kehadiran Tuhan karena mereka hidup dalam perselisihan, dalam iri dengki, fitnah, dalam bagian-bagian yang tidak Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, Desember ini tidak ada orang makan. Kemarin pagi saya keluar dari rumah untuk ke gereja, Bapak Ibu, 3 titik ada orang makan. Bahkan ada yang berteriak pada saya, ibu pendeta. Saya bilang aku juga tapi masih mengenal pendeta, masih sadar. Apakah dalam situasi seperti begitu kita menyambut kedatangan Tuhan? Situasi terkini juga rumah tangga Kristen, rumah tangga yang tidak baik-baik. Hari ini ada satu keluarga minta supaya nikah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan situasi rumah tangga Kristen juga tidak baik-baik. Ada perselingkuhan. Ada suami membunuh istrinya karena wanita yang tidak. Ada istri bersama dengan selingkuhannya membunuh suaminya. Ada anak-anak berkelahi dengan anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal soal warisan. Ada anak yang bunuh orang tua, kakek dan nenek dan lain sebagainya. Itu situasi sekarang, situasi keluarga Kristen. Saya bertanya kepada mereka, kalian punya rumah tangga mau yang bagaimana? Mereka bilang mau bahagia. Kalau bahagia berarti kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Tapi kebahagiaan harus diciptakan oleh rumah tangga Kristen. Salah satunya apa Bapak Ibu? Belajar memahami dan menerima pasangan kita dari kekurangan dan kelebihan. Kita biasanya di Indonesia, kita mau pasangan seperti begini, mau suami seperti begini, kita istri seperti ini. Tapi kita sendiri tidak bisa merubah mereka. Tapi kita yang harus merubah diri kita untuk bagaimana menyesuaikan diri kita dalam situasi yang ada untuk tetap enjoy dan bahagia. Bapak Ibu, pernikahan itu seringkali seiring waktu yang mengalami perubahan. Kemarin dalam perkembangan untuk pasangan yang bersama, mamanya datang saya kirim keluar, bapaknya nanti jauh ya. Setelah bapak memang kalau dulu pacaran lebih ketat, tapi sudah waktu sampai sudah tua satu jalan, kita satu jalan. Sama seperti mungkin Bapak Ibu pernah nonton iklan di televisi ya. Saya ingat iklan itu sampai sekarang. 1-2 hari
suami di dalam kamar mandi, maaf istri dalam kamar mandi, suaminya bilang, ma, cepat saya mau masuk kamar mandi. Tapi 1 tahun kemudian, ma, cepat saya mau masuk kamar mandi. 3 tahun kemudian, anjing mbak, cepat saya mau masuk kamar mandi. Cinta mengalami perubahan karena situasi. Tapi keluarga Kristen adalah keluarga yang hanya mau yang akan memisahkan. Karena itu ciptakanlah kebahagiaan di rumahmu dalam situasi dan keadaan masing-masing. Jangan membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Sebab rumput di tetangga orang atau bunga di tetangga orang lebih subur, tanaman lebih subur daripada di rumah kita. Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bagi bapak-bapak kita yang itu juga kenapa? Itu kedatangan Tuhan, tanda-tanda di rumah. Piring gelas terbang itu tanda-tanda. Jadi kalau kita sebagai pasangan sudah tahu tanda-tanda itu, bagaimana cara kita menikah? Tanda dunia kiamat di keluarga kita, tanda berkelahi, tanda perang. Bagaimana kita menyesuaikan dengan cara kita supaya tidak ada perang dunia, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini di minggu ke-4 minggu terakhir kita masuk ayat. Satu pertanyaan bagi kita, tentu siapa belum menyambut kedatangan Tuhan? Kalau belum, masih ada waktu. Pintu anugerah masih terbuka. Masih ada kesempatan. Marilah saling mengampuni. Marilah saling memaafkan. Membuka hati kita menyambut kedatangannya pada masa kini dan pada masa akan. Kita juga diingatkan bahwa dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ada suami, istri, dan anak-anak. Seringkali juga anak menjadi pemicu rusak hubungan kita satu dengan yang lain. Hari ini juga ada anak yang datang ke rumah Tuhan. Hari ini juga ada satu yang baptisan saudara. Kita ingatkan bahwa anak ini adalah anugerah Tuhan. Ibarat kertas putih yang akan kita tulis dengan sikap dan karakter kita. Kalau Bapak tukang mabuk, berarti anak juga akan tukang mabuk. Karena anak akan meniru kebiasaan Bapak. Kalau Bapak tukang mandi atau Mama tukang mandi, anak juga akan tukang mandi. Anak tukang tipu karena tukang tadi di mana ya, waktu masa-masa kita dan bapak tadi datang, terus Mama bilang buat anak sebentar, kalau Mas datang bilang Mama tidak ada. Padahal Mama ada di dalam. Tapi Mama ajar anak tukang tipu dan akhirnya anak juga tukang tipu. Itu situasi kita sekarang. Tapi kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita mengalami pemulihan dan perubahan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hidup dan hati kita untuk menyambut kedatangan. Tentu siap menantikan kedatangan Tuhan. Kalau belum, masih ada kesempatan. Marilah mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Yang sudah siap, tetap terus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tetap setia menyambut kedatangannya. Pada masa ini, 25 Desember yang akan kita rayakan, tapi pada masa keakhir Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kepada seluruh batu karang, disilakan memuji Tuhan dengan hidup pujian.
Tuhan memberkati pujiannya yang mengajak kita untuk menyambut kedatangannya. Sesuai dengan perintah keluarga, maka hari ini kita akan melaksanakan pemberkatan nikah. Karena itu dengarlah pengajaran tentang firman Allah. Allah yang sudah menjadikan manusia dan laki-laki dan perempuan, dan yang di dalamnya Yesus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Ia juga telah memanggil saudara-saudari ke dalam persekutuan hidup sebagai suami istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, secara khusus ditetapkan sebagai rahasia dan gambaran hubungan Tuhan dengan jemaatnya, sebagaimana di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29, pasal 2 ayat 8 hingga 25, dan Efesus 5 ayat 22 hingga 33. Sebagai suami sebagai kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian pula hendaklah suami istri mengasihi. Hendaklah suami istri saling mengasihi. Suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen adalah bagian dari rencana Allah, diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaat. Itulah sebabnya Tuhan memberi firman-Nya dan memberi nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan hidup suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan dalam menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan dan menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri satu sepikir, teguh dan kuat di tengah Tuhan Yesus, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala hidup bagi rumah tangga, bagi suami istri, dan yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih. Kita akan datang kepada janji nikah. Kepada kedua mempelai silakan berdiri dan berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Christian Marcelo Willem Iwangdi, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, saudara menjawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan satu kali dijawab. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Agnes Melsirik Kaliawan sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan pengalaman, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai Injil Kristus? Keempat,
Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan telah memberikan pengakuan. Saudari Agnes Melsilita Yawan, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan, satu kali. Yang pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Christian Marcelo Leo Iwaldin sebagai suami yang sah? Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kehidupan dan kekurangan, keuntungan dan pengalaman, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh Allah? Saudari Agnes Melsilita Yawan, apakah jawabannya? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan telah mendengar pengakuan saudari. Agnes, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai bukti cinta dan kasih. Ingatlah selalu bahwa aku sangat mencintaimu. Christian, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil Tuhan menjadi satu. Amin. Sesudah pemberkatan dari jemaat, kita menyanyi di jemaat 392 pada bagian pertama. Mari jemaat silakan berdiri. Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati rumah tanggamu dari Sion dengan berkat-berkat jasmani. Allah memberkati rumah tanggamu
selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi ku berbahagia ya kita. Kita akan melanjutkan dengan pengajaran tentang baptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarlah pengajaran tentang baptisan kudus. Ada 4 hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam baptisan kudus. Yang pertama, pencucian dosa. Kita bersama anak-anak, kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air.
Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hendaklah demikian melalui pembaptisan, kita bersama anak-anak kita dimateraikan menjadi anak-anak Allah, hidup dalam persekutuan dengannya. Perjanjian kasih karunia. Yang ketiga, perjanjian kasih karunia. Pembaptisan itu mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud Allah pada kita. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali pada Allah yang telah memanggil kita. Keempat, anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan kita bersama anak-anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di dalam GKI Tanah Papua, anak-anak kita turut dipanggil bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan jemaat bersama-sama mendidik anak-anak yang dibaptis dengan pengajaran iman Kristen dan memberikan teladan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Dengan demikian anak-anak kita tidak tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak, Ibu, dan jemaat. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah jawabmu? Ya, kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab. Yang kedua, adakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajarkan anak-anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu? Ya, kami berjanji untuk mengajar anak-anak ini pada jalan keselamatan. Jemaat silakan berdiri. Menjawab dua pertanyaan. Menurut itu di masing-masing pertanyaan harus dijawab oleh Bapak Ibu. Pertanyaan pertama Bapak Ibu akan berkata saya percaya, dan pertanyaan kedua saya berjanji. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan menerima anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah jawab Bapak Ibu jemaat? Yang kedua, apakah saudara-saudara jemaat berjanji bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawabmu?
karena kebaikan yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan sesuai Injil Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digunakan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kita akan menyanyi mengiring persembahan syukur dari nyanyian rohani 23. Nyanyian rohani 23 bait 1 dan seterusnya. Ya datanglah Immanuel. Ya
Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Guru Ki Soyer atas ulang tahun anak terkasih Rian Yahya Soyer pada tanggal 20 Desember genap 32 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Guru Ki Yawan atas anak Novelin Katrina Yawan yang berulang tahun tanggal 19 Desember genap 3 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Guru Yunus Korwa mengenang berpulang Bapak Yakub Paulus Korwa tanggal 14 Desember 1 tahun yang lalu. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Samuel Gasper atas pertambahan 1 tahun usia bagi anak terkasih Faith Krista Gasper genap 1 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga Soleh Usyur atas kasih dan pertolongan Tuhan sehingga anak menantu boleh melahirkan dalam operasi sesar dengan baik tanggal 19 September di rumah sakit dia. Pengucapan syukur dari pengucapan syukur 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Yakub Korban. Pengucapan syukur dari keluarga tidak menyebutkan nama atas penyertaan Tuhan sehingga semua sanak saudara boleh berkumpul kembali bersama keluarga dia untuk perayaan Natal. Yang terakhir, pengucapan syukur dari keluarga Bapak dan Cika Siri atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kekasih Susante, Sofice, Kaisiri boleh bertambah usia di hari ini 21 Desember genap 47 tahun. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami dalam membawa persembahan syukur berupa uang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk penata layanan gereja Tuhan di tengah jemaat, klasis, sinode tanah Papua, Dewan Gereja di Indonesia dan Dewan Gereja di dunia. Kami berdoa Bapak, secara khusus bagi 9 keluarga yang mengucap syukur, baik yang mengantar anak pertama kali ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu dalam pertumbuhan. Keluarga percaya bahwa ketika anak ini diantar ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia dalam pertumbuhan, baik jasmani dan rohani. Berkati orang tua agar dapat mendidik mengarahkan anak ini jalan Tuhan. Yang bersyukur atas pertambahan manusia dalam hidup mereka maupun hidup kekasih-kekasih mereka. Beri umur panjang, kekuatan, kesehatan menjadi milik mereka. Jika mereka masih kecil, berkati pertumbuhan mereka. Jika mereka dewasa, ajar mereka penghitungan hidup supaya memperoleh hati yang bijaksana. Bagi yang bersyukur untuk mengenal peristiwa Tuhan panggil pulang kekasih-kekasih mereka dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan. Yang bersyukur karena boleh melahirkan secara khusus lewat operasi sesar, Tuhan memberkati dalam masa pemulihan, penyembuhan, tapi juga anak yang telah Tuhan berikan. Tuhan menolong dalam pertumbuhannya ke depan. Yang bersyukur karena dalam perayaan Natal boleh berjumpa bersama dia dari berbagai tempat. Tuhan sempurnakan dan berkati perjumpaan agar menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba mungkin salah mengucapkan nama mereka, tapi Tuhan mengenal 9 keluarga ini secara pribadi. Tuhan menolong mereka juga. Ini doa kami Bapa syukur. Terimalah seluruh persembahan yang kami berikan, baik 9 keluarga. Dan kami berikan juga lewat kolekte atau tanggung-tanggung yang diedarkan, bahkan juga kotak-kotak yang telah tersedia yang akan kami berikan di saat ini. Tuhan memberkati dan menerima semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik, sebab Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik, hidup dan kehidupan yang persembahan bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan syukur kami kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.
kita akan datang dalam pengakuan iman. Maka saya undang jemaat Tuhan. Sesuai dengan itu di minggu ketiga, pengakuan iman kita dalam bentuk nyanyian. Nyanyian rohani 77, baik 1, 2, dan 3. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman dengan nyanyian rohani 77, baik 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena Engkau telah melawat kami dalam ibadah di waktu yang keempat, sekaligus juga dalam pemberkatan nikah, bahkan sakramen baptisan kudus. Terimalah puji-pujian yang kami persembahkan lewat suara kami maupun sholat. Terimalah persembahan syukur yang kami berikan untuk tata layanan gereja. Sempurnakanlah firman yang kami dengar, agar firman menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia, dalam masa-masa penantian kami pada masa kini maupun pada masa ke akan. Tolong kami untuk membaca tanda-tanda zaman, mengerti dan memahami, bahkan mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu secara baik. Bapa di surga, kami datang menyerahkan hidup kami dalam berbagai profesi dan kapasitas, tugas pekerjaan dan pelayanan, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, puna tugas atau pensiun, sopir ojek, petani, nelayan, peternak, tukang kayu, tukang batu, tukang atau buruh bangunan, pekerja lepas,
tenaga kebersihan di jalan, TKBM Porter. Tuhan kenal seluruh kami, baik kami sebagai anggota Polri, TNI, kami sebagai para medis, sebagai tenaga pendidik dan pendidikan, kami sebagai pengusaha, penjual kue, pemilik kios, bengkel, warung makan, penjual pinang, penjual di pasar. Tuhan memberkati kami semua dalam segala usaha dan mata pencarian kami. Kami yang masih bekerja, berjuang untuk pekerjaan kami, Tuhan menolong. Kami yang dalam pendidikan, Tuhan memberkati. Kami yang bergumul tentang kesakitan, tentang pekerjaan, tentang tempat tinggal, makan, hidup, pendidikan anak-anak, pergumulan khusus kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi para janda muda dan anak yatim mereka dalam kekurangan, dalam peperangan, dalam kesusahan, yang ada di luar rumah sakit, yang ada di lembaga pemasyarakatan. Cara khusus yang berduka cita di tingkat tinggal Jumat kita Episodio Rayu Haleluya. Tuhan hadir memberikan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka. Bapa di surga, kami datang Bapa menyerahkan rumah tangga yang Kau berkati sendiri di hari ini. Tuhan menolong mereka dalam menapaki rumah tangga mereka. Beri kuat, sehat, hikmat, beri cinta kasih Kristus, beri saling memahami, saling menghargai, beri mereka saling bergandeng tangan dalam rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga mereka diberkati dari Sion dengan berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup mereka. Berkati anak yang juga menerima sakrament pembaptisan kudus ini, agar anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati keluarga agar dapat mendidik mengarahkan anak di jalan Tuhan. Orang tua, keluarga besar, diwangi nyawa dan keluarga-keluarga yang terkait. Tuhan memberkati dan menolong mereka sebagai payung, sebagai sumber bagi rumah tangga ini dalam perjalanan kehidupan mereka. Seluruh keberadaan hidup kami di hari ini kami bawa dan pasrahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja di dunia di Indonesia, di Papua, GKI Tanah Papua, Klasis Pihak Selatan, pelaksanaan harian majelis Jumat GKI Sorido, Badan Pelayanan Khusus PKP PAM dan PAM, ASP, dalam mempersiapkan perayaan Natal. Tuhan memberkati dan menolong. Juga panitia-panitia yang ada, Tuhan memberkati mereka sekalian dalam cinta kasih dan sayang Tuhan. Majelis piket yang melayani Engkau, bahkan hamba-Mu yang ada di atas mimbar, juga prokantor atau song leader, petugas, sound, pemain keyboard, kami semua yang melayani Engkau, juga hamba-hamba yang melayani di rumah-rumah warga Jumat dalam pelayanan orang sakit dan lansia, bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami hari ini. Biarlah pelayanan kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, tanah Papua, Tuhan tolong kami di bangsa ini dan tanah ini untuk dapat merayakan Natal dengan baik dalam maksud dan kasih sayang Tuhan sendiri. Berkati Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Kampung Sorido yang dilingkupi, Mananwir yang ada, RT/RW, Bamuska, Karangtaruna. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di dunia ini, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Persiapan untuk melantikan pada 3 Kampung Sorido, Inggiri, kami bawa dan pertaruhkan hanya di dalam tangan Tuhan. Ini kami bawa, doa kami, syukur kami, syafaat kami. Kami juga berdoa bagi pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada jam 5 sore. Tuhan memberkati dan menolong agar perjamuan kudus ini dapat berjalan dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Ini doa kami, syukur kami, syafaat kami. Terimalah puji-pujian, hormat dan sembah kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Saya masih mengundang vokal grup Genesis untuk memuji Tuhan dengan hidung yang telah disiapkan.
ibadah dengan menyanyi nyanyian rohani 145 bait 1, 2, dan 3. Kita akan menyanyi ulang lagu ini karena ada opsi 5 menit. Dan pada bagian yang lain kita akan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Syolima Kasumasa. Jauh demikian pelaksanaan ibadah minggu pagi masuk minggu apa yang keempat yang telah dipimpin oleh Ibu Pendeta yang Siti Pemersoal dan Teologia Bangis bersama oleh jemaat dan tidak jemaat. Kami akan terima kasih buat Bu Pendeta, Bu Yesus Berkati Pendeta dan tugas dan pelayanan segala. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan buku register pernikahan jemaat yang akan ditandatangani oleh pengantin pria maupun agenda perempuan dan juga orang tua, saksi dan reaksi.
Oleh sebab itu, saya akan menyebutkan memanggil para saksi yang sudah bersedia menandatangani buku register perkawinan di Jemaat Katolik. Orang tua kewali dari dia Baby Masalifu, saksi dia Mama dari pihak perempuan dan perempuan Agnes Masyarika Yawan, orang tua Mas Solino Yawan, saksi Pendeta Dio Malaysia serta namanya. Bagi nama yang sudah disebutkan segera maju ke depan untuk menerangani buku register pernikahan bersama-sama dengan kedua pengantin. Dimohon berdiri untuk menandatangani buku register perkawinan jemaat. Dan di hari ini juga diserahkan surat dokumen nikah kudus dan baptisan kudus. Orang tua yang perempuan dan saksi yang perempuan. Saksi yang perempuan. Orang tua yang perempuan. Saksi yang perempuan. Demikian buku register pernikahan dipersilakan kembali para saksi orang tua dan sekaligus penyerahan dokumen surat nikah dan surat baptis oleh ketua jemaat pada kedua mempelai.
jemaat. Yang pertama,